Assalamualaikum, hai semuanya. Share kegiatan hari ini ya. Jadi posisi dapur sekarang kayak gini ya. Untuk rak piringnya Ma taruh di sini. Terus karena masih ada outdoor AC di bagian sini, jadi mau nggak mau ember penampung untuk pembuangan air AC masih ada tengah-tengah situ ya. Jadi masih nyempil lah di situ. Terus untuk rak piring, bukan rak piring, rak putih yang ada air fryer segala macam, Ma taruh di situ. Tadinya kan ada di ruang tengah. Nah, jadi Ma taruh di sini aja. Terus lanjut, Ma itu mau menjelaskan untuk komenan yang kemarin. Jadi ada beberapa yang komen seharusnya atas dulu yang ditutup. Gini ya, teman-teman ya. Sebenarnya ada juga yang bilang saran ya Mas, seharusnya atas dulu, jangan meja kompor terus lantai gitu. Jadi seharusnya atas dulu. Gini saya jelasin. Dari awal saya itu punya dana beresin dapur itu memang seadanya. Jadi di bagian atas itu nggak sampai full nutupnya karena uangnya udah habis, bahan-bahannya udah habis. Jadinya ya udah masih ada sisa lobang di situ. Terus menurut Ma juga kayak ya udah nggak apa-apa lah ya, hitung-hitung kayak lobang angin. Jadi nggak seberapa ngap juga di dapur. Kalau masak itu masih ada angin ya, semeriwing yang masuk keluar masuk gitu. Jadi plusnya itu ya, alhamdulillah. Hikmahnya masih kebuka itu karena ada udara yang masih masuk. Kita ambil sisi positifnya aja itu ya, sisi hikmahnya, ada hikmahnya itu masih bolong. Jadi angin masih masuk. Terus yang komen seharusnya atas dulu yang dibenerin baru meja kompor, baru lantai. Nah, jadi meja kompor ini mah benerin karena meja kompor yang lama itu kalau kalian nonton dari dulu itu kan Ma itu posisinya letter L ya, kompornya ya, meja kompornya tuh letter L. Nah waktu itu kan meja kompor Ma kan ambruk separoh ya kan. Nah jadi yang ambruk itu Ma ganjel sama kayu untuk supaya nggak makin parah lah gitu. Jadi Ma ganjel. Terus alhamdulillah ada rezeki 500.000, beneran 500.000 yang Ma punya. Jadi Ma pikir daripada ini meja kompor terus-terusan diganjel, takutnya makin parah, takutnya makin hancur ya, roboh pisan. Akhirnya ya udahlah ya, Ma itu uang 500.000 rencananya untuk benerin meja kompor beneran. Saya cuma niat untuk benerin meja kompor. Jadi untuk atas memang belum ada niatan untuk ditutup waktu itu ya. Jadi Ma pikir ya udahlah biar kebuka. Jadi positifnya kan angin masih keluar masuk kan begitu. Walaupun hujan tempias nggak masalah, bisa dipel ya kan. Nah terus jadi ya udahlah Ma itu bikin meja kompor aja. Terus ya rencananya itu cuman buat ngeramik mejanya doang loh, dindingnya tuh enggak. Kalau kalian yang pantengin Ma terus apalagi di IG story, waktu itu Ma itu cuman beli keramik untuk meja kompor, udah dinding kompornya tuh nggak beli diriku. Karena memang yang penting kompornya itu ya, mejanya tuh kuat, nggak ambruk kayak yang kemarin. Yang penting aman dah. Nah terus alhamdulillah teman-teman ada rezekinya ya. Jadi Ma lanjut ke keramik dinding ya kan. Waktu itu ya alhamdulillah ada hamba Allah, bukan ibuku. Ada hamba Allah netizen ya, penonton setia Ma yang kasih rejeki alhamdulillah, kata beliau untuk ngelanjut beli keramik untuk lantai. Memang niatan Ma sama sekali nggak ada untuk ngeramik lantai karena ya udahlah semen kasar aja, toh di atas masih berlubang, masih bolong. Kalau hujan tempias ya masih semen kasar ya masih apalah gitu kan. Nah alhamdulillah ada rezeki, dikasih amanah, disuruh beli keramik, ya saya kerjakan dong gitu kan. Alhamdulillah dikasih rezekinya, ya udah saya lanjutlah,
saya beli keramik untuk dinding, saya beli keramik untuk lantai. Nah, jadi bagian atas masih kayak gitu, belum saya tutup. Banyak juga yang ngasih saran tutup pakai terpal, tutup pakai ini segala macem. Itu memang belum melaksanain ya, karena dana gitu loh. Walaupun kalian berpikir beli ini murah kok mak, beli itu murah kok mak, iya saya tahu, tapi belum sanggup saya, walaupun semurah apapun saya belum sanggup gitu loh. Jadi ya udah nggak apa-apa, di bagian atas ditutup, nggak ditutup dulu nggak masalah, hitung-hitung ya angin keluar masuk itu sebagai plusnya gitu, nilai plusnya di dapur. Walaupun hujan tempias nggak masalah, itu tempias itu kayak ya cuma tempias gitu kan, yang bikin banjir itu bukan yang kemarin di video kemarin kan ada banjir tuh, itu bukan karena tempias di atas, tapi kan karena wastafel cuci piringnya itu kan yang agak mampet jadi ngeluap, itu yang bikin itu. Tapi kalau masalah tempias ya namanya tempias cuma semana sih, paling bisa dipel udah selesai. Jadi yang bilang salah strategi saya, kenapa meja kompor dan lantai dulu yang dibagusin, kenapa nggak bagian atas dulu, itu karena suatu dana ya, karena dananya memang itu yang Mak ceritain tadi itu ya. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada strategi yang salah. Memang awalnya saya niatnya cuman bener meja kompor yang ambruk, alhamdulillah dilancarin sampai lantai gitu teman-teman ya. Jadi bukannya saya nggak mau dikasih saran, tapi dengan kondisi saya yang sekarang ini ya kayak gitulah ya teman-teman ya. Jadi nggak ada yang salah di sini ya. Saya nggak salah strategi sama sekali. Jadi jangan menyalahkan seolah-olah gue salah ngerjain dapur ini loh. Lo salah mak, seharusnya lo atas dulu. Enggak. Justru yang saya utamain meja kompor dulu karena ambruk. Begitu ya. Jadi jangan menyalahkan gitu. Ya teman-teman ya, semoga dimaklumin penjelasan saya, soalnya biasanya kalau ada yang ngasih saran terus saya jelaskan dengan versi saya, dengan keadaan saya, itu banyak yang gak terima, kayak seolah-olah lo dikasih saran mak tapi lo gak terima gitu loh. Bukannya saya nggak terima, tapi ya ini keadaan saya gitu. Dan kalaupun ada orang yang ngasih saran, nggak langsung saya telan mentah-mentah kan gitu. Ada beberapa saran yang saya laksanakan kalau saya sanggup, tapi ada saran yang nggak bisa saya laksanakan dan saya jelaskan kenapa saya nggak bisa melaksanakan itu. Dan kalau udah saya jelaskan, tolonglah dimaklumin, tolonglah kayak oh iya oke gitu loh, jangan menyalahkan balik. Seharusnya dikasih saran tuh makasih mak gitu. Ya Allah. Tapi ya udahlah ya, ini resiko saya ya sebagai YouTuber ya. Kalau dibilang YouTuber ya saya YouTuber karena saya nge-YouTube dan dapat gaji dari YouTube. Ya saya anggap ya saya YouTuber, dan resiko saya ya memang seperti ini gitu kan. Ada netizen yang ngasih saran segala macam, terus kayak ya yang komen gak enak segala macam, ya itu memang udah resiko gitu ya. Tapi sebagai penonton juga harus bijak dalam menyampaikan suatu hal, dalam berkomentar juga harus bijak. Jangan hanya si YouTubernya aja yang harus bijak dalam menjawab saran atau pertanyaan, tapi sebagai penonton juga kita harus bijak dalam hal ngasih saran, komen dan segala macam ya. Pokoknya sama-sama dimengerti aja dan dimaklumin aja ya pemirsa. Begitu. Semoga tidak ada yang tersinggung dengan penjelasan saya, karena memang ini versi saya dalam menyampaikan pendapat atau menyampaikan saran dari teman-teman ya, jawaban dari teman-teman. Begitu teman-teman, semoga tidak ada yang tersinggung, dan kalaupun ada yang tersinggung dengan ucapan saya mohon maaf. Kalau misalkan teman-teman ada yang ngasih saran yang kemarin itu dan tidak terima dengan penjelasan saya, nggak apa-apa, saya minta maaf ya. Tapi itulah kenyataannya apa yang sudah saya jelaskan ya. Oke teman-teman, nah tahu-tahu udah di pasar, kaget aja ya diriku. Tadi itu mah geser-geser lemari ya, karena nanti itu rencananya kan ada
yang mau datang ya, ibu-ibu perumahan mau jenguk adek Al yang habis pulang dari rumah sakit sekalian mau silaturahmi. Jadi mak pikir biar ruangannya enak, duduk-duduk luas. Untuk lemari TV-nya mak geser aja tadi ke ruang tengah biar nanti duduknya ngampar aja gitu. Soalnya kan di luar masih gelap, untuk lampu kan kemarin-kemarin masih ambruk ya itunya apa namanya plafon. Jadi belum dibenerin lampunya, jadi masih gelap. Jadi ya udah enaknya duduk-duduknya di dalam aja gitu. Nah, terus mak ke pasar kaget tadi itu mau beli ya cemilan untuk dihidangkan di sini di rumah. Terus ini alhamdulillah ya, ini tuh tadi udah pulang ibu-ibunya dan alhamdulillah dapat bingkisan, ada biskuit, ada buah dan ada bolu. Terus ini jajanan tadi yang mau beli di pasar kaget masih ada. Jadi mas satuin aja ya untuk besok sarapan juga bisa nyemil-nyemil. Terus lanjut ma itu ke depan beresin apa namanya ini ruang tamunya. Ini untuk sampah-sampah langsung aja mak buang. Terus ini langsung disapu. Sebenarnya ada vakum ya. Cuman vakumnya itu kan masih di rumah ibu, di rumah Teh Popi. Di rumah Teh Popi waktu itu lagi dipinjem. Jadi ya udahlah di sini mas sapu-sapu biasa aja ya. Terus ini sampah-sampah masih ada tuh ya tadi ya semangka, terus ini sisanya ya sampah-sampah gitu. Ini tuh minuman, ini masih ada tadi tuh sebagian, cuman kardusnya dimainin sama adek Al, jadi ya udah ya itu sisa minumannya mak taruh di meja aja. Terus selesai nyapu-nyapu, terus udah deh ya alhamdulillah untuk kegiatan hari ini. Dan sekian dulu ya untuk video kali ini ya, mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum.